Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat pagi sahabat iCare, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang banget bisa ketemu lagi di Metro iCare bersama saya Rizky Kinos. Astaga, hai sahabat iCare. Aku lagi lihat-lihat foto Shimar anak aku waktu bayi. Kan gemes banget, lihat deh. Tuh kan. Iya sih, Gemes. tapi nggak dicuekin juga kan lagi syuting. maaf. Tapi kalau dipikir-pikir, coba flashback sedikit ya sama anak yang dulu waktu masih kecil, 0 sampai 6 bulan, kan cuma dapat ASI. Bener. Asupan nutrisinya cukup nggak sih? Iya, ngukurnya gimana ya supaya itu kan bikin pusing. bener asinya ibu nih bisa sesuai nih dengan kebutuhan si kecil. Baik itu dari kualitasnya, kuantitasnya, terus nanti pindah lagi ke MPASI ya kan? Nah. Gimana tuh cara ngukurnya? Pasti banyak banget pertanyaan nih. Betul. Apalagi buat new mommies. Supaya obrolannya lebih seru, lebih menarik, kita akan mengajak juga salah satu teman saya, ya, yang dia sekarang sedang punya anak kecil dan menarik lagi kemarin dia habis kena COVID-19. Serius? Gimana ya proses menyusuinya? Seru nih. Wah, ya udah mana orangnya? Nah, di sebelah sana. Ibu Oke, ke sana. oke. Saya ke sebelah sini. Pak, gimana sih? Nah, nih kita ngobrol nih sama sahabat aku. Ada Elis Nori nih. Hai Elis. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini berarti lagi gemes-gemesnya ngurusin Iya. Alana, Alita Iya, ya. bener. Lagi luar biasa ya. Bener. Alita tuh umur berapa sekarang? Kalau Alita sekarang 4,5 tahun, kalau Alana 10 bulan. Kita lagi ngomongin ASI nih, Elis. Kalau menurut Alis seberapa penting sih ASI itu bagi bayi? Oh, itu penting banget sih. Itu penting banget dan nggak ada yang bisa ngegantiin ASI sih sebenarnya gitu. Hanya ASI yang bisa memprovide si babynya itu dengan zat antibody itu untuk menghindari virus-virus, bakteri gitu dan lain-lain. Jadi benar-benar baby itu jarang sakit gitu dan memang imunnya jadi semakin kuat gitu. Jadi makanya aku tuh kekeh gimana caranya walaupun banyak drama dan lain-lain ya untuk perasian ya, tapi tetap gimana caranya harus 100% ASI gitu. Mungkin ada makanan atau minuman yang emang biasa atau bagi Alis nih penting banget buat dikonsumsi. Berarti asupannya Elis nih. Nah, ada nggak triknya? Dari segi makanan sih sebenarnya balance diet aja sih gitu. Jadi kayak kita emang makan sayuran, buah-buahan gitu. Maksudnya kita eat normal aja sih, eat healthy atau memilah-milah makanan yang lebih sehat juga gitu. Karena kan itu kan juga ngaruh ke pikiran si ibunya juga kan. Kalau kita stres, kita harus nahan makan, apalagi lagi pandemi kayak gini kan hiburannya cuma makan ya. Kalau zaman dulu daun katuk ya. Daun katuk, Kita disuruh mungkin. makan daun katuk yang banyak. Tapi daun katuk itu kalau buat aku itu work. Yes. Itu ngaruh. Cuman ya aku jujur aku juga ada sih kadang pakai ASI booster juga. Dulu tuh kayaknya berlimpah banget gitu sampai bisa nyetok 1 kulkas dalam sebulan gitu ya, pumping plus itu nyusuin langsung juga. Kalau sekarang benar-benar pas-pasan banget sih, tapi ya alhamdulillah cukup ya gitu. Oke. Oke. Nah, ketika langsung masuk ke proses berikutnya yaitu makanan pendamping ASI, MPASI. Gimana tuh caranya Alis untuk bisa ngukur lah paling nggak supaya si baby ini, si Alana bisa tetap ngedapetin nutrisi yang baik? Jadi kebetulan aku kalau untuk Alana sekarang aku nerapin pastinya itu BLW, jadi baby led weaning. Jadi Alana itu dia makan sendiri. Dari Alana 3 bulan aku tuh udah kayak ikutan kursus-kursus gitu. Satu, aku tuh nggak bisa masak ya, jadi aku tuh justru kayak lebih extra work untuk lebih paham ini bagusnya apa, cara masaknya dan sebagainya gitu. Dan untuk BLW memang lebih tricky gitu, karena kan kita ada safety-nya juga supaya anak juga nggak choking dan apa segala macam. Tapi alhamdulillah ini sampai sekarang Alana 10 bulan ini benar-benar konsisten dan karena memang ini adalah fase di mana baby itu kan apa aja dia mau masukin ke mulut kan. Jadi benar-benar semua yang dijejelin ke dia benar-benar sehat, fat, lemak-lemaknya juga lemak yang bagus gitu kan. Terus apa aja kayak yang aneh-aneh juga kita coba kasih ke dia. Jadi biar dia tuh menghindari dia jadi picky eater juga nantinya kan, ya milih-milih gitu kan susah ya gitu. Tapi lebih menantang yang mana buat Alis? Lebih menantang drama waktu ASI
Awal-awal nih atau pas lagi ngasih MPASI? Dua-duanya ada drama tersendiri deh. Soalnya jujur, aku tuh pede karena aku tuh ngerasa waktu yang sama Alita itu lebih mudah ya, lebih gampang karena asinya banyak. Yang kedua ini tantangannya karena aku sebenarnya banyak ngurusin kerjaan atau aku pas meeting ke kantor, aku tuh kasihnya asip gitu. Jadi sama babysitternya dikasih pakai botol. Ya. Nah, sempat agak keterusan tuh. Nah, itu yang bikin drama sebenarnya karena keterusannya itu tiba-tiba dia nggak mau nyusuin langsung. Jadi mogok, dia nggak mau direct breastfeeding sampai aku tuh berdarah-berdarah. Aku maksain dia untuk nyusuin langsung karena kalau misalnya dia nggak nyusu langsung itu pasti stimulus untuk produksi asinya tuh berkurang. Betul. Kena bingung puting ya saat itu ya berarti? Exactly. Dia kena bingung puting. Aku sampai ke dokter laktasi dan segala macam. Cuman alhamdulillah sekarang sudah back to normal dan bisa loh bolak-balik antara botol dan direct breastfeeding, which is itu mah kayaknya surga. Kalau buat ibu-ibu tuh itu surga banget ya. Gitu. Tapi berarti tadi bisa dibilang kuncinya harus balance tuh antara yang dari botol sama asli langsung dari puting Dari ibu, ibunya ya? tuh emang benar-benar harus balance, jangan keterusan Iya, iya. gitu. Aduh, kamu mengerti banget soal ASI ini sepertinya. Anak saya sudah 2. Anak saya sudah 2. Oke, Alice jangan kemana-mana ya, Iya. karena kita mau ngajakin Alice nih buat ngobrol sama dokter spesialis anak juga. Lebih dalam. Lebih nih. dalam, Kita jadi- ngobrol sama pakarnya ya. Betul, Alice kalau mau nanya-nanya juga boleh ya nanti ya. Oke ya. Nah, sahabat Eye Care, pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Metro Eye Care. Dipersembahkan oleh Oke, kembali lagi di Metro Eye Care. Seperti janji kami sebelumnya, supaya obrolannya semakin menarik, semakin berbobot dan berkualitas, dan juga membuka wawasan kita lebih luas lagi nih tentang mempertahankan kualitas ASI untuk si buah hati. Dan juga pemberian MPASI ya. Iya, untuk menstimulasi tumbuh kembang anak ini supaya optimal seperti apa. Saat ini kita sudah kehadiran dokter spesialis anak, ada Dokter Lucy. Hai, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita akan kasih dulu ada beberapa informasi Ya. yang benar atau salah. Kita ada 6 pernyataan yang Yes. akan dibacakan. Karena sekarang waktunya untuk health check. Saat sedang sakit, ibu sebaiknya tidak menyusui bayi. Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Memberikan ASI membuat payudara ibu menjadi kendur. Nah. Benar atau salah? Salah. Kualitas ASI tidak baik jika bentuknya encer. Benar atau salah? Salah. Anak yang tidak diberi ASI secara emosional akan jauh dari ibunya. Benar atau salah? Benar. Banyak ibu yang pada saat memulai MPASI untuk bayi menggunakan metode baby led weaning. Nah, hal ini dilakukan agar lebih cepat membantu menstimulasi motorik anak. Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Pada awal MPASI sebaiknya bayi dikenalkan dengan sayuran dulu, kemudian buah-buahan, dan tunda pemberian daging sampai usia bayi 1 tahun. Benar atau salah? Salah. Oke. Itu dia health check kita kali ini ya. Kita mulai dulu dari yang pertama deh ya. Saat sedang sakit, ada yang bilang ibunya jangan nyusuin dulu deh. Jadi memang kita harus lihat dulu nih kondisinya seperti apa, gejalanya seperti apa. Kalau sekarang kan yang terkait sedang menjadi buah bibir itu kan pada saat COVID. Pada saat pandemi gitu ya. Ketika ibunya positif COVID, apa yang harus dilakukan? Apakah ibunya sesak? Nah, kalau sesak, gejala tentunya kita tidak menyarankan untuk memberikan ASI, terutama direct breastfeeding ya, di BF itu tidak kita sarankan. Tetapi kalau misalnya gejalanya ringan, sedang, atau keluarga juga mensupport untuk pemberian itu, kemudian lingkungan juga fasilitasnya oke, itu kita bisa melakukan direct breastfeeding. Tetapi tentunya dengan cara-cara tertentu gitu, misalnya ventilasinya oke, kemudian ibunya bisa menjaga protokol kesehatan. Tetap gitu menggunakan ya. masker. Tetap menggunakan masker itu selalu. Pada kasus COVID ini obat-obatan antivirus yang diberikan tidak cukup data apakah
obat ini akan keluar dari ASI dalam jumlah tertentu. Yang bisa dikatakan aman itu ya antibiotik, yang azithromycin itu aman ya? itu masih aman. Ada penelitiannya karena kan itu kan antibiotiknya sudah lama digunakan. Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes sendiri tidak melarang untuk pemberian ASI pada ibu yang sedang konsumsi obat-obatan untuk COVID, tapi dikembalikan lagi apakah ada gejala yang berat yang ditakutkan malah menularkan pada bayi tersebut gitu. Oke, ini pas banget soalnya kasusnya sama Elis. Elis beberapa minggu yang lalu Ini baru sembuh ya, alhamdulillah baru negatif ya. Kemarin gimana nih jadinya sambil menyusui gimana nih Elis? Drama banget judulnya. Karena gejala aku tuh nggak terlalu yang parah, jadi emang lebih banyak vitamin sih. Dan kebetulan emang yang ngeresepin juga itu dokter anaknya, si anak-anak juga gitu. Dia aman, masih bisa nyusuin, tapi ya jangan nyusuin langsung. Jadi di pumping aja gitu. Soal ASI yang diperah gitu ya dok ya. Tadi kan Alis bilang selama lagi isoman positif COVID ngasih ASI-nya yang diperah. Ada perbedaan kualitas nggak sih dari ASI yang diberikan Langsung? direct feeding sama ASI yang diperah? Direct breastfeeding itu is the best ya, yang paling oke karena langsung ya dalam kondisi yang normal gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ASI perah, tergantung penyimpanan dan penyiapannya. Kadang-kadang ketika memberikan ASI perah itu kadang suka lupa, misalnya botolnya tidak steril ya, kemudian tidak cuci tangan, kemudian membersihkannya tidak bagus. Nah itu kadang-kadang yang bisa menimbulkan masalah baru, misalnya diare pada bayi. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi untuk kualitas sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Oke, terus tadi ada statement juga kalau ASI-nya itu encer, berarti kualitasnya kurang baik. Kualitas ASI itu sebenarnya tergantung yang dikonsumsi oleh ibunya. Seperti apa ya kan. Kemudian bagaimana psikologis ibunya, bagaimana kondisi ibunya. Tetapi kita bisa melihat dari penampakannya, penampilan fisiknya gitu. Memang beda-beda tuh. Ada ASI, tentu kan ASI itu kan pada saat baru lahir itu kita sebut dengan kolostrum untuk beberapa hari pertama, dan itu sangat bagus. Isinya ada antibodi, ada protein, itu sangat bagus sekali. Kemudian ada ASI transisi di 1-2 minggu, kemudian ASI matang. Kalau ketika dipumping memang di awal itu warnanya tuh lebih encer, jadi warnanya seperti putih kebiruan, itu yang sering kita sebut dengan form milk ya. Nah itu isinya banyak mengandung laktosa. Itu bagus karena apa? Karena itu sumber energi yang paling cepat diserap oleh bayi. Ya gitu. Kemudian setelah 5 menit baru ada hint milk namanya, yang warnanya agak pekat, putih pekat atau bisa kekuningan. Nah itu banyak mengandung lemak, itu juga dibutuhkan karena untuk perkembangan otak, kemudian untuk menjaga organ-organ vital itu dibutuhkan. Jadi baik di awal maupun di akhir itu semua dibutuhkan. Elis ada yang mau tanyain nggak mungkin? Mumpung lagi ada dokter nih. Iya, tentang BLW mungkin atau apa? Apa ya? Oh iya, tadi dokter ngomong soal BLW kan salah dan benar tuh, gimana tuh dok? Ketika kita melakukan BLW, tentunya kita harus evaluasi dulu. Ini anak ready nggak? Sebenarnya tujuannya adalah kita melihat respon anak ini, respon bayi ini untuk makan. Karena kan memang kita memberikan MPASI itu kan sesuai tanda respon. Nah, dengan BLW itu memang itu merangsang motoriknya, merangsang sensoriknya. Mereka diberikan keleluasaan. Dan satu lagi, kenaikan berat badan harus terukur. Kita nggak bisa serta-merta membiarkan, anak kita BLW gitu, tanpa kita pantau tanpa kita pantau, tanpa kita pandu. Jadi kita lihat kenaikan berat badan respon bayinya tidak ada alergi, maka kita bisa membiarkan mereka untuk BLW sambil memantau. In case kalau misal ternyata apa yang mereka makan tidak sesuai dengan kebutuhan, kita harus membantu. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan sama Dr. Lucy dan juga sama Elis. Jadi sahabat iCare, pastikan Anda tetap bersama kami di Metro iCare. ASI merupakan nutrisi utama untuk mendukung tumbuh kembang dan meningkatkan daya tahan tubuh anak guna melindunginya dari berbagai penyakit termasuk virus COVID-19.
Bu Sui perlu tahu anjuran aman menyusui bagi ibu yang terinfeksi COVID-19 atau sedang menjalankan isolasi mandiri. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah kontak dengan bayi. Gunakan masker saat menyusui. Rutin membersihkan permukaan benda dan peralatan menyusui. Jika gejala yang muncul karena COVID-19 membuat Bu Sui terlalu lemas untuk menyusui si kecil secara langsung, Bu Sui bisa memompa ASI dan memberikan si kecil ASI perah dengan mengikuti protokol kesehatan pastinya ya. Kembali lagi di Metro Eye Care, masih bersama Kinos, masih bersama Melanie Putri, masih bersama Dr. Lucy dan juga ada Elis Norin ya. Kita masih ngobrolin tentang kualitas ASI yang baik, itu seperti apa, MPASI yang benar dan baik itu seperti ya? apa gitu ya. Tapi ternyata ya pengen nanya-nanya sama dokter sama Elis, bukan kita aja. Betul. Sahabat Eye Care juga ada yang mau nanya nih, boleh banget karena sekarang waktunya untuk Sahabat Eye Care tanya apa, ini dia. Nah, gitu dok pertanyaannya, kira-kira gimana dok? Komponen di dalam ASI itu banyak mengandung antibodi. Pada umumnya antibodi yang keluar dari ASI itu bisa melindungi bayi dari infeksi. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa bayi itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna. Jadi memang sangat disarankan untuk tetap memberikan ASI apalagi di zaman pandemi ini gitu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi buat sahabat Eye Care yang lain juga kalau punya pertanyaan yang berhubungan atau terkait dengan kesehatan, silakan ditanyakan aja kepada kami lewat sosial media kami di @metro.eyecare. Nah ini untuk para ibu menyusui nih dok, pasti banyak pertanyaan yang muncul. Gimana ya cara saya untuk ngejaga kualitas dan kuantitas dari nutrisi yang saya makan, supaya nanti ketika saya memberikan ASI bisa optimal juga nih kualitas ASInya. Gimana tuh dok? Memang agak susah gampang ya untuk apalagi ibu menyusui gitu lah. Karena penuh dengan full of stress gitu untuk ngurus anak. Tapi yang paling penting itu adalah kita menjaga makronutrien, yaitu karbohidrat, kemudian lemak dan protein, kemudian mikronutriennya itu ada vitamin dan mineral. Nah, yang menjadi catatan khusus itu konsumsi zat besi, itu penting sekali ya, karena untuk perkembangan otak, kemudian zinc dan vitamin-vitamin yang lain. Jadi makanan-makanan yang kita pilih tentunya juga harus bergizi, nggak perlu mahal, tetapi bergizi. Kita juga bisa menyarankan untuk minum susu untuk selama menyusui itu tidak ada masalah gitu, karena kan kandungannya sudah ada semua di dalam susu tersebut gitu. Oh boleh ya kayak gitu-gitu. Boleh. Ya. Tuh dengerin ini kabar baik untuk para ayah dan juga bapak ya. Tidak harus mahal, yang penting bergizi. Nah kalau untuk ibunya sendiri, manfaat dari memberikan ASI itu apa sih dok? Nah ini pertama bondingnya, ikatannya itu, karena hisapan bayi itu akan merangsang keluarnya hormon oksitosin. Itu kita kenal dengan hormon Hormon cinta. Betul. Karena hormon happy. Ya itu selain membuat kita merasa rileks, ibunya merasa rileks karena menyusui, itu merasa dibutuhkan, mengurangi perdarahan, untuk mempercepat recovery, terus untuk mempercepat pengecilan uterus atau rahimnya, kemudian bisa mengurangi resiko terjadinya kanker payudara, kanker ovarium, bahkan bisa membantu ibu untuk diet, mengurangi penyakit metabolik seperti itu. Jadi ada manfaatnya tentunya. Banyak hal sebenarnya harus kita perhatikan juga saat memberikan MPASI ya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh kita orang tua supaya pas lagi ngasih MPASI nih tetap ada nutrisinya di situ, tidak berkurang gitu dok? Iya, harus tepat waktu. Artinya kapan harus diberikan usianya gitu ya. Kemudian dia harus adekuat. Adekuat itu artinya nutrisinya terjamin, harus ada makro dan mikro. Makro ya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, serat secukupnya, kemudian vitamin dan mineral ya. Saya memang harus menyiapkan MPASI yang fortifikasi atau yang sudah ada di pasaran gitu ya. Tentunya kita nggak masalah untuk memberikan. Oh, boleh ya dok boleh. Ya? Kalau Elis sekarang dramanya Alana apa nih lagi MPASI nih 10 bulan? Sebenarnya sih fine-fine aja ya so far gitu. Cuman memang aku agak lebih ribet bagian aku tuh sampai dia usia 1 tahun aku nggak mau ngasih garam gula. Jadi ya mungkin agak ribetnya yaitu kita harus selalu ya masak terus
Buat ibu-ibu yang sekarang lagi Berjuang juga ya, berjuang, memberikan mungkin di luar ASI. sana ada yang memberikan ASI, tapi sekarang kena COVID segala macam. Silakan, Elis. Justru saran aku nih untuk new moms ya, atau mamis-mamis yang baru lahiran, sekarang proses nyusuin gitu ya, itu benar-benar diteruskan, harus nyusuin, apalagi di masa seperti sekarang ini justru baby itu membutuhkan the best antibody itu kan dari ASI ya gitu. Nah ya itu tadi yang dokter bilang juga, selain buat babynya, buat ibunya juga kan, kita kalau kita happy gitu ya, oksitosin kuat, mami happy, baby juga happy gitu. Dan di waktu yang seperti sekarang ini, we all need to be happy, ya nggak sih? Gitu. Oke, dokter mungkin terakhir untuk MPASI dan juga ASI yang berkualitas untuk ibu dan juga untuk anak. Ya, jadi yang pertama kita harus yakin karena memang makanan yang terbaik untuk bayi adalah ASI. Kemudian untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya terutama di 1000 hari pertama kehidupan yaitu sampai usia 2 tahun, kita harus memikirkan bagaimana memberikan MPASI yang berkualitas. Elis, terima kasih sharingnya, terima kasih cerita-ceritanya, sehat selalu, salam buat keluarga. Alita, buat Alana, buat keluarga. Betul, dokter. Terima kasih informasi dan juga Sama-sama, ilmunya. Mudah-mudahan ini ya. bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, insya Allah. Nah, sahabat iCare, jangan lupa untuk di-follow juga sosial media kami di @metro.icare untuk mendapatkan update seputar kesehatan, dan juga jangan lupa untuk nonton Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi. Betul sekali. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk undur diri. Ya. Dan ingat sekali lagi sahabat iCare, kalau sehat itu mudah. Metro TV